Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nailatul Rohmatika, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemikiran hisab ruqyat organisasi Muhammadiyah. Adapun materi yang pertama yaitu tentang metode hisab dan wujudul hilal. Hisab dari segi bahasa berarti hitungan atau perhitungan, aritmatik atau ilmu hitung, reckoning atau perhitungan, kalkulus atau hitung, dan computation atau perhitungan. Sedangkan dari segi istilah, hisab merupakan perhitungan benda-benda langit buat mengenali kedudukannya saat diinginkan. Dalam penentuan waktu puasa atau lebaran tidaklah hanya tradisi tahunan, namun ialah bagian dari ajaran agama. Ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang secara jelas menunjukkan kapan semestinya puasa atau lebaran itu dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan, Izzuddin menunjukkan bahwa dasar hukum yang dipakai Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Qamariyah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang dipakai NU ataupun ormas-ormas lain, yaitu hadis-hadis hisab ruqyah. Dalam pemikiran Muhammadiyah, metode ruqyah memanglah sudah dipakai Nabi serta para sahabat. Tetapi bagi mereka tata cara ini mempunyai kelemahan. Adapun kelemahan yang pertama yaitu tentang perilaku konsisten atas ruqyat malah menyebabkan umat Islam tidak dapat membuat sistem penanggalan terpadu. Sebabnya ialah awal bulan baru dapat dikenal pada H-1 dan tidak dapat dikenal jauh hari sebelumnya. Dan kelemahan yang kedua yaitu ruqyat tidak dapat menyatukan penanggalan serta karenanya tidak bisa menyatukan momen-momen keagamaan umat Islam di segala dunia di hari yang sama, termasuk momen 2 hari raya. Kebalikannya, ruqyat justru memforsir umat berbeda dalam perayaan hari-hari besar. Kelemahan yang ketiga, ruqyat memunculkan problem penerapan puasa Arafah karena ruqyat itu terbatas liputannya. Dapat jadi di Mekah belum terdapat ruqyat, sedangkan di wilayah lain atau sebelah barat telah ruqyat. Ataupun di Mekah telah terruqyat, sedangkan di kawasan lain atau sebelah timur belum. Problemnya merupakan kalau ruqyat bisa menimbulkan orang di kawasan ujung barat bumi tidak bisa melakukan puasa Arafah, sebab wukuf di Arafah jatuh bertepatan dengan hari Idul Adha di kawasan ujung barat, serta puasa pada hari raya dilarang. Muhammadiyah memandang bahwa sistem hisab urf memiliki beberapa kelemahan. Di antara kelemahan itu yang sangat mencolok merupakan hisab urfi, bisa menyebabkan bulan baru diawali saat sebelum bulan di langit lahir ataupun kebalikannya. Dapat terjalin belum masuk bulan baru padahal bulan di langit sudah terlihat jelas. Tata cara yang digunakan oleh Muhammadiyah merupakan hisab. Dengan hisab awal bulan Qamariyah hendak dimulai tanpa wajib menunggu bertepatan pada tanggal 29 bulan sebelumnya. Apalagi dalam kebijakan tersebut, Muhammadiyah menginstruksikan minimum 3 bulan tadinya informasi hisab wajib dikirimkan ke pimpinan Muhammadiyah daerah buat memperoleh koreksi yang hasilnya dikirimkan pada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih. Berikutnya, tata cara hisab yang dibesarkan oleh Muhammadiyah memakai tata cara penentuan awal bulan hisab hakiki dengan kriteria wujud hilal yang memiliki penafsiran posisi hilal telah positif di atas ufuk dengan kondisi matahari terbenam lebih dulu daripada bulan. Setelah itu menimpa kriteria hisab yang penuhi persyaratan merupakan hisab yang sangat canggih, ialah perhitungan hisab dengan data-data yang modern. Muhammadiyah menggunakan metode penentuan awal bulan hisab hakiki dengan kriteria wujud hilal, yaitu yang pertama telah terjadi ijtima, yang kedua ijtima terjadi sebelum matahari terbenam. Karena ini menganut teori bahwa bila ijtima terjadi sebelum matahari tenggelam, maka malam itu dan esok harinya dihitung bulan baru. Tetapi apabila ijtima terjalin setelah matahari terbenam hingga malam itu, serta besok harinya masih dihitung bulan berjalan, serta bulan baru diawali besok lusa. Bagi teori ini,
Hari diawali semenjak fajar, bukan semenjak matahari terbenam. Teori ini tidak mempertimbangkan apakah pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk atau di bawah ufuk. Yang ketiga, saat matahari tenggelam bulan di atas ufuk. Menurut teori ini, hari dimulai sejak fajar, bukan sejak matahari terbenam. Apabila di suatu negeri ijtima terjadi sebelum fajar, maka saat sejak fajar itu adalah awal bulan baru, dan apabila ijtima terjadi sesudah fajar, maka hari itu adalah hari ke-30 bulan berjalan serta awal bulan baru untuk negara tersebut merupakan semenjak fajar selanjutnya. Ketiga kriteria ini penggunaannya merupakan secara kumulatif, dalam makna ketiganya wajib terpenuhi. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru belum mulai. Kriteria ini difahami dari isyarat dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Yasin ayat 39 serta 40 yang berbunyi, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun, yang artinya, dan telah kami tetapkan bagi bulan manjilah-manjilah sehingga setelah dia sampai ke manjilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan melampun tidak dapat menghalui siang, dan masing-masing berada pada garis edarnya. Penyimpulan tiga kriteria di atas dicoba secara komprehensif serta interkonektif, maksudnya difahami tidak semata dari surah Yasin ayat 39 serta 40, melainkan dihubungkan dengan ayat, hadis, serta konsep fikih yang lain dan dibantu ilmu astronomi. Apabila ketiga kriteria ini terpenuhi secara kumulatif pada sore hari ijtima hingga keesokan harinya dinyatakan selaku bulan Komariah baru. Apabila tidak, hingga keesokan harinya dinyatakan selaku hari ke-30 bulan berjalan. Awal bulan baru dimulai lusa. Keuntungan menggunakan hisab adalah dapat memastikan tanggal jauh hari ke depan, memberi peluang menyatukan penanggalan Islam, dan lebih pasti dan prediktif. Kemudian tentang hemat biaya. Butuh dicatat kalau opsi Muhammadiyah ini tidak terjalin secara seketika, namun terdapat proses panjangnya. Awal mulanya Muhammadiyah menganut aliran hisab hakiki Ikmanur Ruqyah, kemudian bergeser pada aliran ijtima qabla al-ghurub. Teori ini digunakan hingga tahun 1937 Masehi atau 1256 Hijriah. Lalu pada tahun 1938 Masehi atau 1957 Hijriah, Muhammadiyah beralih menggunakan teori wujudul hilal. Sehabis bertahun-tahun memegangi teori ini, Muhammadiyah melaksanakan kajian ulang sebagian kali dengan tujuan supaya teori mereka cocok dengan ajaran Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, serta tuntutan era. Kuatnya Muhammadiyah dalam memegang metode hisab adalah karena alasan kesederhanaan prosedur, biaya murah, dan kemampuan memberikan kepastian jadwal tanggal di masa depan. Dalam sistem kalender, penentuan tanggal merupakan hasil dari logika kalender itu sendiri tanpa campur tangan PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah cuma mengumumkan hasil dari sistem kalender itu sendiri sebab itu bisa dicoba jauh hari tadinya. Pedoman hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah terus tumbuh mulai dari hisab hakiki Kiai Haji Wardan hingga saat ini memakai pedoman hisab yang up to date semacam Almanak Nautika atau maupun Ephemeris Hisab Ruqyah. Pedoman itu hendak tetap tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan data-data kontemporer. Pedoman ini pula yang digunakan oleh Kementerian Agama. Hisab wujudul hilal merupakan konsep hisab yang menyelidiki keberadaan hilal. Dengan kata lain, bila secara hisab hilal telah terdapat hingga pada kriteria hisab wujudul hilal dini bulan Komariah, baru telah dapat diresmikan. Sebaliknya, dengan kriteria Ikmanur Ruqyah merupakan kriteria hisab yang membolehkan hilal dapat diamati, sehingga sekalipun bagi hisab hilal
telah terdapat namun tidak membolehkan buat diamati. Hingga dini bulan baru belum dapat ditetapkan, sehingga kerap kali kita jumpai terdapatnya perbandingan penetapan hari raya sekalipun posisi hilal telah mencapai di atas ufuk. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang dasar hukum. Landasan normatif ruqyah sama dengan hisab ialah Al-Quran serta sunnah sebagaimana dikemukakan dalam dasar hukum hisab. Dalam pertumbuhan saat ini tidak hanya dicoba dengan mata telanjang, pula dicoba dengan teropong buat mendukung keberhasilan ruqyah, hingga terlebih dulu dicoba perhitungan-perhitungan terhadap ketinggian hilal serta posisi hilal terhadap matahari dengan bersumber pada data-data astronomi modern. Dengan demikian, akurasi hasil ruqyah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dasar hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam perkara hisab ruqyah sesungguhnya tidak berbeda dengan dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah ataupun organisasi yang lain. Dasar hukum tersebut terdapat yang bersumber dari Al-Quran serta terdapat yang bersumber dari hadis. Ada pula dasar hukum tersebut antara lain sebagai berikut. Walladzi ja'ala as-samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Quran Surat Yunus ayat 5. Adapun hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan dan jangan berbuka sebelum melihatnya, dan jika tertutup awal maka perkirakanlah. Hadis riwayat Muslim. Muhammadiyah menafsirkan kata faqdurulahu dalam hadis tersebut dengan hitunglah ataupun kadarkanlah, yang penerapannya merupakan dengan perhitungan astronomi atau hisab, serta hisab yang digunakan merupakan hisab wujudul hilal dengan posisi hilal positif di atas ufuk serta ijtima terjalin saat sebelum ghurub. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.